Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikur rahman dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Maghfirah yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada salah satu doa yang masyhur dan terkenal dan sangat-sangat kita dianjurkan untuk kita baca terutama ketika masuk Ramadan. Doa itu singkat dan kebanyakan orang sudah hafal. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Ramadan dengan apa Pak? Birahmatin, dengan rahmat. Wa maghfirah, pengampunan. Wa ridwan, ridho. Dari 3 poin ini akan saya jelaskan 1 poin antara rahmat, maghfirah dan ridho, ridwan. Khususnya yang pertama, poin pertama adalah rahmat. Betapa pentingnya rahmat Allah itu dalam kehidupan manusia. Seseorang akan menjadi manusia yang selamat dunia sampai akhirat ketika dia selalu hidupnya disertai dengan rahmat. Orang yang ikut sholat berjamaah di siang hari ini di masjid tercinta, Masjid Al-Maghfirah, jangan terlalu GR dan pede akan masuk surga dengan Jumatan ini. Panjenengan saya sholat 5 waktu, aktif bahkan sholat berjamaah, jangan terlalu GR, bisa masuk surga kalau tidak disertai dengan rahmat Allah. Panjenengan baca di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah nomor 5673, 5673. Bagaimana Rasulullah mewanti-wanti sekaligus memberikan pesan pada umat manusia, khususnya pada sahabat saat itu. Rasulullah katakan, la yadkhula ahadan atau la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Ada yang membaca la yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. Orang itu sampai kapanpun tidak akan masuk surga jika hanya mengandalkan amalnya. Sampai kapanpun. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan Rasul tidak masuk surga dengan amalnya panjenengan? Qala na'am, yes. Wala ana, termasuk saya gak akan masuk surga jika hanya mengandalkan amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali ketika Allah melimpahkan rahmatnya terhadap aku akan masuk surga.
Allah melimpahkan rahmatnya terhadap panjenengan saya para jemaah, panjenengan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Amalnya jenengan berapa, Pak? Wong SMP nakal, gak tahu sholat. SMA tambah nakal, Pak. Kuliah nyolong. Waktu aktif menjadi pejabat tambah nakal. Pensiun insaf 60 tahun, insaf 61 mati, Pak. Berarti ibadahnya setahun. Mau masuk surga. Wah, ba'udah kata orang Arab. Jauh, Pak. Ibadah setahun. Dulunya nakal, sekarang insaf, Pak. Alhamdulillah insaf ibadah walaupun setahun, Pak. Alhamdulillah daripada les. Tapi ojo khawatir dan jangan terlalu kecil hati, Pak. Rahmat Allah luas, Pak. Karena orang itu masuk surga bukan dengan amalnya. Jadi orang walaupun dulu 60 tahun nakal, ibadahnya setahun tok, setelah 61 mati. Hanya setahun ibadahnya, tapi dapat rahmat Allah, aman, Pak. Masuk surga. Ada dua orang Yahudi, orang kafir, non muslim, Pak, datang menghadap Rasulullah SAW. Dua-duanya menghadap Rasul dan berdialog tentang Islam, berdialog tentang keagungan agama Islam. Singkat cerita, Rasulullah menjelaskan dengan detail. Dan keduanya orang Yahudi, orang kafir ini mantap terhadap Islam. Dan detik itu langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Mantap, alhamdulillah. Namun kedua orang ini berbeda karakter. Setelah dua-duanya baca syahadat, orang yang pertama langsung bertanya pada Rasulullah, Nabi, kapan kita perang? Kapan kita perang, Nabi? Saya mau berjihad, saya ingin mati syahid. Kata orang pertama. Nabi jawab, santai bro, kamu baru masuk Islam, kok sudah tanya perang? Kamu belum sehari masuk Islam. Nanti kalau sudah waktunya perang, semua umat Islam akan diajak perang, berjihad fisabilillah. Kata orang pertama. Orang yang kedua, Pak, ini kan dua orang. Orang kedua batin tok, Pak, gak tanya batin. Mugi-mugi gak ono perang, ben gak mati. Beda, Pak. Singkat cerita, 2 bulan kemudian ada ajakan jihad fisabilillah melawan kekafiran. Dalam satu riwayat ini perang Tabuk. Maka ketika ada ajakan perang, semua umat Islam yang sehat, tak ada udzur syar'i, harus ikut perang. Termasuk 2 orang yang baru masuk Islam ini, Pak. Baru 2 bulan masuk Islam, diajak perang. Orang yang pertama karena memang dari awal yang ditanya perang, jihad, mati syahid. Ikut perang, Pak. Berada di deretan pertama, di baris pertama, dengan harapan mati syahid. Orang yang kedua memang gak ingin mati, Pak. Ada di tengah, Pak. Ingin selamat. Allahu Akbar. Singkat cerita, dalam perang ini, orang yang pertama ingin mati syahid ditakdirkan oleh Allah mati beneran. Gugur dalam medan pertempuran jihad fisabilillah. Mati syahid, alhamdulillah. Sukses, Pak. Orang yang kedua memang gak ingin mati, Pak. Ingin selamat walaupun perang, ingin selamat terus. Kenapa? Kan masih baru masuk Islam, ibadahnya tidak seberapa, pulang selamat, sehat, senyum. Tapi 3 bulan kemudian mati juga. Jadi yang pertama mati perang, mati syahid. Yang kedua mati loro, mati sakit. Dua-duanya sama mati. Apa kata Rasulullah? Sahabat, tahukah kalian siapa di antara kedua ini yang masuk surga duluan? Orang yang baru masuk dua-duanya ini, Pak. Apakah orang yang mati syahid? Ataukah orang yang mati sakit yang baru mati itu? Sahabat menjawab, jelas Rasulullah, orang yang mati syahid masuk surga duluan. Karena syahid sayadkhulul jannata bighairi hisab. Orang mati syahid akan masuk surga tanpa diintegrasi, tanpa ditanya, nyelonong masuk. Apa jawaban Rasulullah? Nehe. Bahasa India itu, Pak. Kalian salah.
Yang masuk surga duluan adalah justru orang yang mati loro, mati sakit itu, bukan syahid. Yang mati belakangan itu, mati bukan karena perang. Sahabat bingung, Pak. Kok bisa mati biasa mengalahkan orang mati syahid? Tanyalah sahabat pada Rasulullah. Rasul, kenapa orang yang mati biasa lebih dulu masuk surga? Bisa mengalahkan orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid ternyata masuk surganya antri. Kok antri? Iya. Dia kan mati syahid, ikut perang sekali, Pak. Di depannya itu ada orang yang ikut perang 4 kali, 10 kali baru mati syahid. Antri. Walaupun gak diintegrasi, gak ditanya, tapi antri. Terus Rasulullah, itu kok langsung masuk surga, gak mati syahid. Rasulullah tersenyum, Pak. Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak bahwa dua-duanya baru masuk Islam? Iya Rasulullah. Orang pertama baru masuk Islam 2 bulan, perang, mati syahid, belum pernah nututi Ramadan, belum pernah puasa Ramadan, belum pernah tarawih, qiyamul lail, iktikaf, belum pernah. Walaupun mati syahid tapi gak pernah nyicipi Ramadan. Orang yang kedua, walaupun tidak mati syahid, tapi dia walaupun hanya sekali pernah nyicipi Ramadan, pernah puasa Ramadan, pernah iktikaf di bulan Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan Allah menurunkan hujan rahmat bagi semua orang yang beriman. Maka beruntunglah para jamaah, bapak saudara-saudara semuanya. Di bulan suci Ramadan ini panjenengan masih hidup sehat. Peluang besar untuk meraih rahmat, anugerah berupa rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Karena dengan bekal rahmat itu panjenengan semua akan selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika jenengan mengandalkan tarawihnya, mengandalkan sholat Jumatnya, mengandalkan sedekahnya, gak bisa kalau tidak dapat rahmat Allah. Maka rahmat Allah itu sekali lagi yang mengantarkan panjenengan soyo masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya orang mati syahid tadi, Pak. Tapi ternyata, Pak, masih antri. Betapa hebatnya orang yang mati sakit tetapi nututi Ramadan walaupun hanya sekali. Dia dapat rahmat di bulan suci Ramadan, mengalahkan kecepatan orang yang mati syahid di dalam pelaksanaan masuk surga. Oleh karena itu, melalui khutbah singkat kali ini, kita sama-sama, Pak, berharap anugerah dari Allah di bulan suci Ramadan ini dan bulan-bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan panjenengan sehat, panjang umur, meraih berkah Ramadan, rahmat Allah sebanyak-banyaknya, sehingga kita semua sekali lagi bisa selamat dunia sampai akhirat. Di akhirat masuk surga lebih cepat daripada orang-orang yang lain, termasuk orang-orang yang gugur di medan pertempuran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa ja'alna wa iyyakum minat tawwabin. Innahu wa tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان برحمتك ومغفرة القرآن صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر